Halo sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Eti Kestikasari, saya SRB dari Provinsi Papua tahun 2022. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama Ibu Sri kan SRB Papua. Saya mohon untuk berfoto bersama. Ya, siap Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi Bu. Lagi. Salam literasi Bu. 1. Ya, salam literasi Bapak Ibu. Salam literasi 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala BGB Papua, Ibu Fakroma, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya Tessa, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Ibu jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu narasumber, Sobat Rumah Belajar, dan juga Bapak Ibu guru, Sobat Rumah Belajar, dan juga Sobat Balai Guru Penggerak Papua. Mari kita sama-sama menjatuhkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berpartisipasi, bergabung, dan belajar bersama pada program pembatik level 4 yang diprakarsai oleh teman-teman Duta Rumah Belajar. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas inisiatif teman-teman dari Sobat Rumah Belajar ya yang sudah mengundang dan mengajak Bapak Ibu guru untuk sama-sama mengikuti kegiatan pada kegiatan program pembatik level 4 ini. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, mari kita sama-sama menyambut dengan antusias ya program pembatik ini yang merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman dari Pusdatin yang diprakarsai juga oleh teman-teman Duta Rumah Belajar untuk mengajak Bapak Ibu agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam keterampilan untuk bisa lebih memiliki keterampilan digital yang bertujuan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas agar dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih berpihak pada anak dan juga pembelajaran yang sesuai dengan yang oleh anak murid kita. Karena kita ketahui bahwa saat ini adalah di masa era digital, kita tidak boleh terus hanya diam mencari posisi nyaman, tidak mau mengikuti apa sebenarnya yang sekarang terjadi di era masa ini ya. Saat ini anak-anak murid kita lebih menguasai kemampuan digital daripada gurunya. Tentunya kita tidak ingin hal ini akan terus terjadi. Program ini juga salah satu upaya untuk terus mencari model-model baru, cara-cara baru, atau nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang merupakan adalah sebuah inovasi. Ya, jadi ini adalah sebuah inovasi, pembatik ini adalah sebuah inovasi di mana inovasi ini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi selama ini. Di antaranya, kenapa anak
tidak minat belajar, kenapa anak motivasi belajarnya rendah, kenapa anak tidak menghormati guru, kenapa anak sulit menerima pembelajaran. Nah, salah satunya adalah mungkin yang kita berikan selama ini masih belum seperti yang mereka inginkan. Maka program Pembatik ini adalah inovasi yang diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman guru. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak atau pembelajaran yang diinginkan oleh anak, maka guru perlu terus meningkatkan kompetensinya, guru terus meningkatkan motivasinya untuk bisa memberikan apa yang bisa diberikan oleh apa yang diharapkan oleh anak didik kita. Jadi di dalam program Pembatik ini harapannya adalah Bapak Ibu guru mampu memiliki kemampuan digital yang sesuai dengan tugas Bapak Ibu dan mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan tugas dan peran Bapak Ibu, dan harapannya juga keberadaan Bapak Ibu Duta Rumah Belajar ataupun juga Bapak Ibu Sobat Rumah Belajar ini mampu juga menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, menginspirasi orang-orang yang Bapak Ibu layani, murid Bapak Ibu, anak-anak didik kita, juga teman-teman sejawat, dan juga lebih luasnya mampu menginspirasi teman-teman pada komunitas yang lainnya. Semoga dengan program Pembatik ini Bapak Ibu mampu meningkatkan kompetensi, mampu menunjukkan martabat Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang memang benar-benar profesional dalam melaksanakan pembelajaran dan terus mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Pergi ke pasar Sentani membeli keripik, malah kesasar sampai ke pasar Yotefa. Mari belajar melalui program Pembatik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, mungkin saya tidak perlu panjang lebar untuk memberikan sambutan ini karena harapan saya sangat besar terhadap usaha yang Bapak Ibu lakukan agar pembelajaran yang selama ini kita lakukan dengan biasa-biasa, suatu saat nanti saya juga bisa melihat, menyaksikan pembelajaran yang berbeda yang dilakukan oleh sobat-sobat rumah belajar ini. Apa yang kita lakukan saat ini bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi diri kita sendiri, tetapi lebih daripada itu adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa dengan cara melakukan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas tentunya akan menghasilkan juga kemampuan ataupun juga lulusan yang berkualitas juga. Dan guru yang mampu melakukan seperti itu adalah guru-guru yang kreatif, guru-guru yang inovatif, dan juga guru-guru yang tulus menghamba kepada anak. Kegiatan yang kelihatannya mudah untuk kita lakukan, jika kita tidak lakukan dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga tidak akan mencapai hasil yang optimal. Mari kita belajar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi agar pembelajaran yang kita lakukan mampu menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang diharapkan negara, yaitu untuk bisa menciptakan atau melahirkan generasi unggul yang bermartabat.
Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir adalah para sobat rumah belajar ini tidak hanya meningkatkan kompetensinya, saya ingin ada pembelajaran yang berbeda, ada pembelajaran yang benar-benar menghamba kepada anak. Jika Bapak Ibu memiliki praktek baik seperti itu, berikanlah, informasikanlah kepada kami dengan melalui dengan menampilkan ataupun juga mengakses apa praktek baik yang Bapak Ibu miliki pada program platform Merdeka Mengajar. Dan juga jangan Bapak Ibu segan-segan jika Bapak Ibu memiliki praktek baik, di-share langsung kepada saya, karena saya ingin punya sesuatu kebanggaan ya, ada sesuatu yang bisa saya banggakan, bisa saya pamerkan untuk bukan cuma hanya di Papua. Saya ingin memamerkan kelebihan ataupun juga usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk bisa memfasilitasi pembelajaran yang baik. Saya menunggu kreativitas dan kreasi Bapak Ibu serta inovasi Bapak Ibu tidak hanya di dalam pembatik ini saja, tetapi ada di dalam kelas melalui pembelajaran. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, maka dan juga seizin Bapak Ibu, kegiatan pembatik level 4 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan juga mampu menjadi sebuah motivasi bagi Bapak Ibu untuk bisa menunjukkan yang terbaik yang Bapak Ibu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan program pembatik ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti sosialisasi program pembatik level 4 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala BGP Papua atas sambutan dan motivasinya. Selanjutnya yaitu pemaparan sambutan dari DRB Papua 2020 kepada Pak Stanley Sengke. Saya silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Papua, yang saya hormati juga Bapak Ibu, Ibu SRB, ada Bu Etik, Bu Sri sama Bu Yeni, dan yang saya hormati juga ada Bapak Porwas, Pak Sugeng, dan teman-teman Bapak Ibu guru semua yang tergabung dalam kegiatan pagi ini. Izin menginformasikan untuk kegiatan ini memang adalah kegiatan agenda kolaborasi berbagi sesama sahabat rumah belajar. Nah, untuk sahabat rumah belajar ini dia ada 3 guru di sini, ada Ibu Etik, Ibu Sri sama Ibu Yeni. Ibu-ibu bertiga ini dia sekarang lagi ikut program pembelajaran berbasis TIK ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran berbasis TIK ini sudah dilaksanakan sejak bulan Juni lalu ya, untuk tahun 2022. Dan pada saat ini ibu-ibu ini dia sudah sampai ke level 4. Nah, tahapan akhirnya outputnya nanti Bapak Ibu ini dia, ibu-ibu ini, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam sahabat rumah belajar di Provinsi Papua akan dipilih 1 orang untuk jadi duta rumah belajar tahun 2022. Nah, tetapi mungkin untuk duta rumah belajar akan berganti nama jadi duta teknologi, karena untuk pengembangannya sekarang itu kita sudah bukan rumah belajar saja, ada platform Merdeka Mengajar, ada Belajar ID. Jadi kemungkinan akan berganti nama menjadi duta teknologi. Ya, ini untuk Papua yang berkompetisi di level 4 ini ada 21 guru sekarang, dan 3-nya sekarang bersama-sama dengan kita. Dan harapannya
ada duta rumah belajar yang istilahnya jadi partner juga kami sebagai duta rumah belajar. Nah, sekedar info untuk Bapak Ibu, tahun 2023 juga tetap akan dibuka untuk kegiatan pembatik ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang kemungkinan mau bergabung dalam kegiatan Diklat Pembatik ini, bisa masuk ke link simpatik belajar kemdikbud.id ya. Izin saya share screen juga dulu, supaya Bapak Ibu tahu program pembatik ini, prosesnya dan outputnya itu seperti apa. Oke Bapak Ibu, ini adalah laman pembatik ya, lewat simpatik belajar kemdikbud.go.id ya. Ini berandanya. Nah, untuk Bapak Ibu mau ikut program pembatik, itu ada di sini ya, pembatik 2022. Nah, pembatik 2022 ini ada 4 tahapan ya Bapak Ibu. Untuk yang awal, Izin ini Pak Stanley, belum bergerak layarnya. layarnya belum muncul. Sudah Izin, Pak, Bu sudah Eti, ada layar. layar. Sudah Sudah ada. ada. Ya, untuk tahapan pembatik itu untuk tahun 2022 kemarin diadakan pada pada bulan Juni sampai bulan Agustus ya. Itu untuk level 1-nya. Nah, kegiatan yang dilakukan itu ada pembelajaran mandiri ya. Itu temanya literasi TIK. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapat materi bagaimana pemanfaatan pembelajaran TIK, bagaimana pembelajaran abad 21 dan revolusi industri 4.0 serta dampaknya di pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun 2022 ini pesertanya itu hampir 70.000 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, nanti yang lulus juga itu masuk ke level 2. Jadi harus lulus di level 1 dulu baru masuk ke level 2. Nah, adapun yang tidak lulus itu ada kesempatan untuk ikut remedial ya di level 1. Nah, pada saat level 2 ini, Bapak Ibu itu sudah dilatih bagaimana kita mengimplementasi pemanfaatan TIK. Nah, di sini ada tugas, dia mengunggah video implementasi di sini. Ya, ini tugas utamanya pada saat di level 2. Ya, jadi Bapak Ibu sudah diajari bagaimana memanfaatkan TIK seperti contoh video pembelajaran dan membuat salah satu praktik baik dalam bentuk laporan video. Nah, jika Bapak Ibu sudah lulus di sini, masuk ke level 3, di sini sudah membuat konten pembelajaran. Ya, konten pembelajaran di sini ada 4 kemarin ya. Ada yang paling gampang audio pembelajaran sampai yang paling sulit itu augmented reality ya, pembelajaran berbasis 3 dimensi. Nah, di sini ibu-ibu yang sudah tergabung di level 4 ini tentu sudah mengunggah karya mereka. Ya. Nah, sampai sekarang pada saat level 4 ini mereka diwajibkan berbagi dan berkolaborasi. Makanya kegiatan seperti ini akan ada terus untuk sahabat rumah belajar yang nanti akan masuk ke 5 besar dan akan mengikut seleksi duta rumah belajar. Nanti pada akhirnya setelah melewati level 1, level 2, level 3, level 4 akan jadi duta rumah belajar yang nanti akan mewakili setiap provinsi. Ya, kebetulan saya angkatan 2020, ada 2021 untuk Pak Khairul Anam ya, itu dari Merauke, dan semoga untuk 2022 ini dia juga akan mewakili kita di provinsi, di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, ini ada angkatan-angkatan duta dari tahun ke tahun ya. Jadi kita mulai dari tahun 2017 pemilihan duta rumah belajar sampai sekarang tahun 2021. Jadi sudah ada 5 angkatan. Nah, manfaat menjadi duta rumah belajar di sini ada, selain yang tertulis di sini, ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya ketika menjadi duta rumah belajar, kita dikasih akses untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang benar-benar melakukan pengembangan TIK. Dan juga kita difasilitasi sebagai instruktur di setiap pengembangan TIK di daerah. Apalagi sekarang kalau untuk saya pribadi sudah
tergabung juga dalam Google Master Trainer, dan jadi untuk Kabupaten Nabire saya sebagai co-kaptennya. Nah, itu saja pemaparan dari saya mengenai proses Pembatik 2022. Harapan saya setelah mengetahui proses ini, Bapak Ibu termotivasi untuk bergabung di Pembatik 2023 nanti. Nah, harapannya juga selain juga ada perwakilan-perwakilan munculnya para instruktur baru, para fasilitator pembelajaran baru, dan konten-konten kreator baru itu banyak lahir dari Pembatik ini. Saya juga banyak kenal guru-guru hebat di seluruh Indonesia karena program Pembatik ini. Harapannya Bapak Ibu bisa bergabung pada program-program selanjutnya. Oke, sekian itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Etik untuk melanjutkan kegiatan. Ya, terima kasih Pak Stanley. Semoga kedepannya akan banyak sekali Bapak Ibu guru yang bergabung dalam Pembatik ini. Selanjutnya izin share screen, Ibu. Ya, selanjutnya adalah pemaparan materi dari sahabat Rumah Belajar Provinsi Papua 2022. Yang pertama disampaikan oleh Ibu Yeni Tritianingrum. Kepada Bu Yeni, saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Etik atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fatrohmah sebagai Kepala BGP Papua, yang saya hormati Bapak Stanley Sengke sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Papua tahun 2020. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Nabire, saya lihat ya. Salam kenal, nama saya Yeni Tritianingrum. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Alhamdulillah Ibu Etik mungkin hari Kamis yang lalu menghubungi saya, mengajak saya untuk berkolaborasi, berbagi sedikit pengalaman, sedikit ilmu yang saya punya. Semoga nanti ilmu yang saya punya ini, yang saya akan bagi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menjadi amal jariah untuk saya pribadi, dan tentunya bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak Ibu guru, saya izin share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nggak bisa diklik share, Bu. Bu Yeni, saya kirim ke Ibu ya. Iya Bu, saya coba. Iya. Enggak, tombol share-nya nggak bisa diklik. Mungkin jaringan Bu. Iya, slide pertamanya. Iya Bapak Ibu, terima kasih masih setia menunggu, terima kasih banyak. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, jadi sedikit saja yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Nama saya Etik Estikasari, saya ngajar di SMP Negeri 1 Makimi, SRB Papua 2022. Selanjutnya Bu, ya sebelum kita memperdalam apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mari Bapak Ibu saya ajak untuk menilik ke belakang. Ini sering sekali kita lakukan, bahkan kadang kita ketika di dalam kelas ini bingung untuk menghadapi aktivitas seorang anak yang terlalu hiperaktif. Di sini saya contohkan, di sini ada Ibu Rajana, adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Rejana memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas. Menyelesaikan soal-soal perkalian karena dia tidak ingin ketiga anak
ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka 3 anak tersebut berencana menyiapkan 25 soal perkalian. Nah, ini sering sekali Bapak Ibu, mungkin tidak hanya soal perkalian, di mata pelajaran Bapak Ibu pasti sering mengalami anak-anak yang hiperaktif yang seperti dialami oleh Bu Renjana. Bawahnya Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, apa strategi yang dilakukan oleh Ibu Renjana itu sudah tepat dengan memberikan 25 pertanyaan kepada anak yang aktif, jadi 10 kali lebih banyak dari anak yang aktif. Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat apakah yang Ibu Renjana lakukan ini sudah tepat atau belum, dengan memberikan tugas lebih kepada ketiga anak tersebut. Silakan Bapak Ibu berikan komentar di kolom chat. Ya, jadi biasanya di kelas itu terdapat anak yang sangat-sangat hiperaktif yang kita bingung untuk memperlakukan. Bagaimana supaya anak tersebut mau duduk diam, tidak mengganggu temannya ketika dia selesai mengerjakan tugas duluan. Nah, sekali lagi saya mohon Bapak Ibu untuk menuliskan komentarnya di kolom chat. Ya, terima kasih Bu Fajarwati. Menurut Ibu Renjana memberikan tagihan sesuai level kemampuan anak, itu sudah benar. Karena Bu Renjana sudah melakukan pemetaan sesuai kemampuan awal peserta didik. Ya, terima kasih Bu Fajarwati tanggapannya. Ya, terima kasih lagi Bu Nastiti, setuju dengan diberikan tugas supaya anak tersebut tidak mengganggu teman. Ya, hal ini tentu sering sekali ya Bapak Ibu kita terjadi di kelas kita. Terima kasih atas komentarnya Bu Yeni, silakan ke slide bawahnya. Ya, jadi pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang di dalamnya memuat usaha seorang guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Coba bawahnya, Bu. Ya, jadi bukan seorang guru itu memenuhi tugas, misalnya kita memiliki siswa 32 anak. Jadi bukan berarti tugasnya kita harus membuat 32 jenis yang berbeda. Namun kita memetakan kebutuhan mereka. Kita membuat suatu analisis tentang kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 hal, yaitu tentang kesiapan belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka atau gaya belajar mereka itu seperti apa. Jadi murid itu sukanya belajar dengan cara seperti apa, itu yang akan kita analisis dari aktivitas mereka sehari-hari. Jadi ketika seorang anak misalnya pintar dalam hal perkalian, mungkin bagi mereka mudah karena hanya tugasnya dalam bentuk 2 kali 3 sama dengan 6, hanya seperti itu di kertas. Namun ketika disajikan dengan menggunakan media ataupun sumber belajar yang berbeda, maka anak-anak tersebut dapat belajar dan tumbuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Next, Bu. Ya, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Jadi murid kesiapan belajar di sini adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ketika kita masuk ke dalam kelas, kita memberikan soal atau umpan kepada murid untuk memberikan jawaban terhadap materi yang baru kita akan ajarkan untuk mengetahui kemampuan awal dari murid. Ini caranya memetakan, oh jadi kita tahu murid kita ini memiliki kemampuan sampai di mana. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah memetakan minat mereka. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi, objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Jadi minat ini adalah salah satu motivasi seorang anak untuk belajar. Seorang anak untuk
menyukai apa yang akan kita berikan, untuk termotivasi melakukan pembelajaran yang akan kita berikan. Yang ketiga, Bu. Nah, yang ketiga adalah profil belajar dari murid atau gaya belajar. Bagaimana seorang murid memilih, memperoleh, dan memproses serta mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ini dibedakan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Jadi profil belajar murid ini dibagi menjadi 3. Visual itu ada anak yang cara belajar mereka dengan melihat gambar. Misalnya kalau saya itu kebetulan guru IPS, jadi misalnya memberikan konten kepada murid itu secara yang memiliki gaya belajar visual ini dengan misalnya memberikan gambar-gambar tentang materi. Kemudian anak yang memiliki gaya belajar auditori, saya memberikan kontennya berupa misalnya saya menjelaskan kepada anak tersebut secara langsung, dia sudah bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ini merupakan gaya belajar anak auditori. Kemudian kalau kinestetik, maka ini untuk anak-anak yang tadi suka bergerak. Misalnya temannya belum selesai, dia sudah selesai duluan. Jadi dia butuh aktivitas, butuh gerak supaya dia mudah untuk mempelajari materi. Jadi anak-anak kinestetik ini butuh gerakan. Jadi biasanya saya membuat proyek untuk mereka supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat dan penuh motivasi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 3 hal. 3 hal yang harus kita pelajari dalam membuat pembelajaran. Yang pertama di situ memberikan kontennya. Jadi dalam memberikan konten, memberikan pembelajaran, itu konten ini berisi materi. Materi yang kita sampaikan itu tidak harus 32 orang materinya beda-beda, tidak. Tapi kita mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jika gaya belajar visual berarti kita memberikan materi berupa gambar-gambar, nanti kita bisa tempelkan atau gambar-gambar tersebut misalnya kita kasih mereka atlas atau peta di kelasnya. Jadi mereka bisa melihat langsung dan bisa paham. Kemudian untuk auditori, gaya belajar auditori, sumber belajar yang kita gunakan, konten yang kita bisa berikan kepada mereka, misalnya kita memberikan penjelasan langsung. Memberikan penjelasan kepada anak-anak. Kemudian prosesnya mereka juga hampir sama. Jika visual, auditori, dan kinestetik mendapatkan proses yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka atau gaya belajar mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu produk yang dihasilkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau tadi visual berarti mereka suka membuat gambar. Nah, misalnya perkalian itu kita buat dalam bentuk misalnya bunga 2 kali 3. Nah, digambar dalam bentuk gambar. Itu anak-anak visual itu lebih suka membuat seperti itu daripada dia hanya menulis 2 kali 3 sama dengan 6. Mereka terlalu cepat untuk menangkap informasi yang seperti itu. Jadi perlu diberikan produk dari sebuah tugas anak-anak visual ini dengan cara membuat gambar. Kemudian auditori, misalnya anak-anak auditori ini suka mendengar. Kita bisa membuat tugas untuk mereka itu dengan materi yang sama, misalnya 2 kali 3, tapi dalam bentuk misalnya lagu. Misalnya mereka suruh membuat lirik lagu, misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Jadi mereka mempraktekkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian anak-anak kinestetik, ini bergerak. Misalnya mereka harus membuat game. Dalam bentuk game. Misalnya yang tadi 2 kali 3 itu kita peragakan. Misalnya di situ ada 5 orang anak atau 6 orang anak. Nah, di situ bisa dibuat untuk pembelajaran kinestetik tadi.
Jadi mereka yang harus bergerak, ada cara yang mereka harus mendengar, ataupun anak-anak yang suka melihat gambar, ini kita penuhi kebutuhan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, Ibu. Nah, kemudian tadi cara pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa unggah di PMM dalam bentuk bukti karya. Terlebih dahulu kita simpan di YouTube, kemudian kita unggah di PMM bukti karya. Nah, itu saja Bapak Ibu sedikit dari pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya bagikan. Selebihnya saya minta maaf. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab kepada Bapak Ibu. Saya persilakan untuk memberikan bertanya jawab tentang materi kita, yaitu tentang fitur dari perangkat ajar. Implementasinya dari rumah belajar, kemudian dari fitur rumah belajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Kami persilakan Bapak Ibu. Bisa raise hand ataupun menulisnya di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menulisnya di kolom chat. Ya, silakan Bu Nastiti. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau tanya begini, Bu. Untuk mendaftar atau sebagai pembatik, ini apakah dibatasi usia? Terus yang kedua, ada teman itu dia ingin setiap ada kegiatan ingin mengikuti, cuman dia kurang mahir di TIK. Nah, apakah kalau untuk kegiatan ini atau sebagai pendaftar pembatik itu berarti harus mahir TIK ya Bu ya? Mungkin sementara itu dulu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nastiti. Ya, silakan Bapak Ibu rekan SRB. Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Ibu Nastiti ya. Untuk mendaftar di pembatik ini kan kita perlu membuka melalui website ya. Yang TIK yang dimaksud guru tersebut kalau misalnya mencari-cari di web bisa ya Bu ya. Itu kan kita daftarnya online dengan ya offline, kemudian kita mendaftar saja, tidak dibatasi umur Bu, yang penting kita sudah mendaftar, mempunyai akun pembatik. Nah, kemudian kita bisa daftar dimulai dari level 1. Nah, level 1 itu sudah mulai ada ujian, ada tugas-tugas. Tugas-tugasnya itu dalam bentuk mungkin membuat video seperti itu Bu. Jadi level 1 itu sudah membuat video. Ya memang dianjurkan kita memiliki kemampuan ya untuk membuat video. Tapi kalau kita belajar pasti bisa Ibu. Pasti bisa. Kemudian dilanjutkan level 2, level 3, level 4 dan terakhir level 4 yaitu kita di level 4 itu sudah membuat website aplikasi pembelajaran HTML web ya Bu ya. Nah, jadi memang kita harus bisa menggunakan IT. Nah, tapi ada panduannya Bu, setiap kegiatan itu ada modul yang kita bisa pelajari. Apa yang tidak bisa sih sebenarnya kita bisa saja, yang penting kita mau untuk belajar Ibu. Seperti itu Bu, kalau menurut saya seperti itu. Bila kita tidak bisa IT, kita bisa setiap belajar. Tahun ya Bu ya? Ini, iya Bu, setiap tahun. Oh iya. Oke, iya, makasih Bu. Ya, nanti bisa buka yang di aplikasi pembatik itu, Ibu bisa cari saja di Google pembatik. Nanti ada
Misalnya sudah membuka level 1, Ibu sudah bisa lihat program-programnya, bisa daftar. Rajin membuka saja Bu ya. Rajin membuka websitenya Rumah Belajar Pembatik. Ya mungkin itu Ibu jawaban dari. Ya, Mungkin ada ya, Bu Yeni makasih. tambahan. Sama-sama Bu. Saya rasa sudah cukup, Bu. Mungkin bisa ditambahkan sama Bapak Ibu DRB, kebetulan di room sudah hadir juga ada Ibu Minarti sebagai DRB Provinsi Papua tahun 2018. Selamat datang Ibu Minarti, sudah dari tadi tapi belum sempat menyapa. Mungkin bisa ditambahkan jawaban Bu Sri Kurnawati tadi untuk pertanyaan dari Ibu Nastiti. Mungkin mohon izin, silakan Bu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Minarti. Terima Ya, kasih sudah selamat berkunjung, Bu. pagi. Eh, izin Bapak Ibu, saya sambil penyegaran instruktur PPG juga untuk tahap 3. Jadi saya sambil menyimak tadi untuk pendaftaran pembatik ya Bu ya. Ya. Pendaftaran pembatik nanti Bapak Ibu untuk pembatik tahun 2023 ya. Kalau untuk tahun ini berarti kita sudah sampai di level 4 untuk level untuk 2023 nanti Bapak Ibu bisa membuka laman pembatik ya di alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id seperti itu. Setelah aku nggak bisa share screen karena aku pakai HP. Jadi Bapak Ibu bisa buka di situ ya di simpatik.belajar.go.id. Kalau Bapak Ibu nggak punya akun atau belum punya akun, Bapak Ibu bisa login kemudian registrasi dulu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah punya akun, berarti tinggal login kemudian menggunakan akunnya baru bisa digunakan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk akun dari kalau sudah mendaftar di pembatik ya di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id Bapak Ibu dicatat untuk akunnya ya, akun yang digunakan untuk masuk, kemudian passwordnya, karena itu sebagai gerbang kalau Bapak Ibu mau keluar masuk untuk proses pendaftaran dari proses pembatik di tiap levelnya. Mungkin begitu Bu Estika, Bu Sri Kurna sama Bu Yeni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Minarti. Ada pertanyaan lagi tuh Bu di kolom chat Bu. Iya. Pertanyaannya ini sepertinya buat saya. Bu Fajarwati, dari Bu Fajarwati. Tolong jelaskan diferensiasi proses dan produk dalam pembelajaran. Apakah dua strategi ini wajib dilaksanakan setiap pertemuan pembelajaran di kelas atau bagaimana? Jika ada simulasi atau praktik, baiknya mohon pencerahan. Ya, baik Bapak Ibu. Bu Fajarwati, izin, Ibu mengajar pelajaran apa? Halo, Bu Fajarwati. Halo Bu Fajarwati, sebelumnya Ibu mengajar pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu. Oh iya, Bahasa Indonesia, ya.
Saya juga baru 2 tahun pensiun dari mengajar bahasa Indonesia. Jadi misalnya bahasa Indonesia itu, saya contohkan saya punya ya Bu. Ya, kalau misalnya saya mengajar IPS, misalnya materinya itu tentang pasar. Jadi untuk kontennya, konten itu materi yang akan kita kasih ke mereka. Kontennya misalnya berupa video, berupa gambar, kemudian PowerPoint ataupun penjelasan saya sendiri. Itu namanya konten. Jadi bahannya itu kontennya. Kemudian kalau proses itu dalam pembelajarannya kita berikan mereka konten ini dalam bentuk apa? Misalnya video ini dalam prosesnya kita berikan ke mereka link. Jadi kalau di sekolah kami itu ada beberapa tablet dari Kemendikbud, jadi kita bisa manfaatkan fasilitas itu. Kita bisa isi video di dalam tablet itu sehingga mereka bisa menontonnya. Itu proses. Atau memberikan mereka mengerjakan mereka LKPD, itu merupakan suatu proses. Jadi proses bagaimana anak itu mengelola konten itu adalah proses. Kemudian kalau produk itu misalnya yang pasar tadi kita berikan mereka hasil. Kalau IPS itu biasanya lebih sulit hasilnya karena biasanya kami hanya produknya itu dalam bentuk video. Jadi video, kemudian presentasi secara langsung, kemudian biasanya laporan dari proyeknya anak-anak itu kalau untuk IPS. Jadi kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi 3 aspek ini harus dilakukan dari mulai cara memberikan konten, kemudian memprosesnya, kemudian yang terakhir adalah produk. Seperti itu. Itu merupakan strategi dari pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi ada 3 itu yang membedakan dari pembelajaran-pembelajaran yang lain. Jadi sebenarnya kita sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi mungkin belum memperhatikan yang tadi minat, kemudian gaya belajar dari siswa. Mungkin itu saja Ibu Bu Fajarwati. Ya maaf Ibu, jadi maksud saya begini, untuk pembelajaran diferensiasi itu kan memang ada tiga kategori ya, disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, kalau itu kita semua sudah tahu karena di awal pembelajaran kita sudah melaksanakan pemetaan. Maksud saya ini dalam kegiatan proses pembelajaran yang tadi guru dituntut untuk menyediakan konten untuk 3 gaya belajar tadi, kemudian ditambah dengan produk atau hasil dari peserta didik. Misalkan begini, dalam 1 kali pertemuan saya mengajarnya itu 2 jam pelajaran. Kalau untuk SMA kan 2 kali 45 menit. Kalau SMP mungkin 2 kali 40 menit ya. Nah, dalam waktu kurang lebih seperti itu, apakah proses pembelajaran dengan kita menyediakan konten yang dari A sampai C karena ada 3 gaya belajar. Kemudian dengan produk siswa dalam bentuk video tadi seperti yang Ibu sampaikan. Apakah dalam waktu 2 jam 2 kali 40 atau 45 menit itu akan terpenuhi? Siswa apakah bisa menyelesaikan keseluruhan dari proses sampai ke produknya? Itu Ibu maksud saya. Ya, terima kasih. Biasanya Ibu kalau dalam seperti itu jika materinya terpanjang saya sesuaikan tujuannya Ibu. Jadi misalnya kalau tidak sampai di produk, jadi misalnya pertemuan ini dia hanya membahas materi tentang teorinya saja. Dari teori itu kan bisa dibikin produknya masing-masing. Misalnya mereka mau bikin pengertian, misalnya teks prosedur saja. Itu kan bisa mereka buat dalam bentuk lagu, dalam bentuk TikTok, ataupun dalam bentuk video pendek, atau digambar di kertas. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tujuannya, yaitu misalnya membuat teks prosedur. Misalnya seperti itu, Bu. Biasanya saya begitu. Jadi tujuannya saya sesuaikan dengan durasi pembelajaran. Begitu Ibu, terima kasih. Ya Ibu, enggak, maksud saya gini, dalam waktu 2 kali 40 menit itu apakah semua yang tagihan yang Ibu berikan kepada siswa itu bisa diselesaikan?
Kalau begini Bu, jika saya berniat untuk buat RPP berdiferensiasi, saya susun baik-baik itu 40 menit bisa diselesaikan Ibu. Jadi bisa diselesaikan dengan dimulai saja. Karena kalau kita sudah materinya terlalu panjang, ini nggak bisa selesai sampai di produk misalnya, itu pasti nggak selesai. Tapi kalau di manage dengan baik, dengan waktu 2 kali 3, kalau kami 40 menit itu bisa. Berarti setiap misalkan dalam satu KD Ibu mengajar tidak selesai di hari itu, bisa dilanjutkan ke hari kemudian. Misalkan hari ini Ibu mengajar di prosesnya, next berikutnya itu di bagian produk, seperti itu ya? Oh tidak Bu, jadi sesuaikan dengan tujuannya saja. Tujuannya saja, misalnya pengertian itu kan bisa di konten, bisa diprodukkan, bisa di prosesnya itu semua bisa tercover, yang penting di manage dengan baik. Artinya berarti setiap kompetensi dasar yang Ibu ajarkan pasti ada produk yang dihasilkan oleh siswa? Iya, kalau setiap KD ada. Setiap KD ada produknya. Tapi kalau IPS yaitu mungkin hanya dalam bentuk video atau gambar, mereka saya suruh membuat TikTok atau seperti itu saja produknya. Berarti anak-anaknya luar biasa ya, karena kalau di sekolah saya dalam waktu 2 kali 45 menit mereka dari proses pembelajaran, kemudian sisa waktu misalkan 60 menit lah mereka untuk menghasilkan sebuah produk dalam bentuk video, ya agak kesusahan memang kalau di sekolah kami. Itu memang jujur. Jadi kalau makanya di Ibu anak-anak bisa, berarti ya luar biasa sekali. Enggak Bu, jadi kalau misalnya dalam bentuk video itu saya bikinnya dalam bentuk project. Jadi next pertemuan berikutnya saya sudah custom mereka, ini tujuannya ini, nextnya kalian bikin video, terserah mau bikin video apa gitu. Jadi kalau untuk video mungkin saya sudah kasih tahu di pertemuan sebelumnya begitu. Tapi kalau untuk yang teori itu bisa sampai selesai, sampai di produk. Ya, oke Bu, paham. Ya, terima kasih Bu Fajarwati atas pertanyaannya. Bu Rivi, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Rifli Ratuela. Bagaimana cara bergabung di rumah belajar? Mungkin tadi Bu rumah belajar, Bu Sri bisa menjelaskan. Ya, baik. Di sini saya akan jawab pertanyaan Bu Rifli, bagaimana cara mendaftar bergabung di rumah belajar. Kalau di rumah belajarnya, nah tadi bisa Bapak Ibu buka di laman https://belajar.kemdikbud.go.id. Bentar saya share ke chat. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur di rumah belajar. Namun yang saya jelaskan tadi untuk sumber belajar itu Ibu tinggal bergabung saja di laman. Jadi semuanya ini serba online ya Ibu ya. Ibu bisa mencari lamannya, bisa juga di Google, kemudian ditulis di situ rumah belajar, nanti muncul. Kalau langsung ke lamannya, alamatnya di https://belajar.kemdikbud.go.id. Bila login, kemudian bila belum memiliki akun, bisa daftar, mengisi data yang ada, kemudian bisa masuk menggunakan akun Ibu yang sudah terdaftar. Seperti itu, Bu. Untuk akses di lebih mudahnya itu bisa di-download juga di HP. Rumah belajar, nah, situ bisa belajar di mana saja menggunakan HP yang sering Ibu gunakan. Kita bisa mencari sumber belajar. Kemudian dalam pembelajaran juga anak-anak diharap sudah mendownload seperti itu. Jadi Ibu dalam mengajar mudah untuk menampilkan rumah belajar ini. Seperti yang saya lakukan kemarin di kelas. Jadi anak-anak saya minta untuk masuk di rumah belajar atau download di HP. Kemudian di situ ada soal-soal
ada bank soal, kita mau pilih mungkin saya pelajaran IPA, saya cari soal IPA, saya kasih ke siswa, di situ langsung ada penyelesaiannya. Jadi terlihat, oh anak ini hanya seperti ini. Jadi mereka semangat untuk belajar lagi karena di situ ada pembahasannya langsung kalau untuk soal-soal. Jadi ini kan fitur rumah belajar banyak sekali Bu ya, yang saya jelaskan tadi sumber rumah belajar. Kalau sumbernya di sumber rumah belajar seperti tadi caranya mendaftar di halaman sumber belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian Ibu bisa masukkan konten kalau Ibu mau membuat konten, namun kalau untuk menggunakannya Ibu bisa mencari konten-konten yang Ibu gunakan sesuai dengan pelajaran Ibu. Jadi rumah belajar ini memudahkan kita untuk mengajar dan belajar. Seperti itu Bu, saya share dulu di chat. Ibu bisa langsung akses ya, sudah saya share ya Bu ya, silakan. Ini Bu, saya kembalikan. Oke, makasih ya Bu Sri infonya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu sahabat rumah belajar, kita cukupkan, waktunya sudah sampai jam 11. Ya Bu, sudah jam 11. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara kami. Terima kasih support-nya, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu yang padat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dari saya, jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kami baru belajar berbagi sedikit tentang PMM, kemudian portal rumah belajar, dan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari kami, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan rumah belajar ya Dan Bapak Bapak Ibu. Ibu semuanya. Terima kasih. Sukses selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Amin. Yati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu.